Halo, selamat malam, sahabat trader. Jumpa lagi dengan saya, Benas Tumeang dari staff pelatihan Profit Internasional. Nah, dan juga pada saat ini saya bersama dengan Pak Teguh eh, dari GK Invest. Ya, Pak Teguh mungkin bisa sedikit perkenalkan Pak Teguh gitu, Pak, biar lebih dikenal ya untuk beberapa trader. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Maya Teguh Wicaksono. Di Ya, Pak. GK Invest saya sebagai online sales supervisor. Oh iya, Pak. Kebetulan. Untuk background sendiri sebenarnya kalau untuk di bidang ini sih kurang lebih 6 tahun lah ya. Jadi Oh, GK Invest saya baru 2 tahun. Baru 2 iya, tahun iya, iya. menggeluti di perusahaan ini, khususnya di online sales. Jadi kita memang di GK Hmm. Invest punya lini bisnis yang sedikit berbeda daripada broker-broker konvensional pada umumnya. Jadi kita berbasis online, jadi tidak terlalu banyak kita bertatap muka secara direct. Terbukti saat pandemi kemarin, bisnis seperti ini, khususnya kami GK Invest, justru malah mengalami lonjakan yang Hmm. sangat signifikan gitu. Karena Oke, oke. bisnis ini kenyataannya pada saat pandemi menjadi salah satu solusi buat masyarakat Indonesia khususnya di mana mereka-mereka ini masih tetap bisa menghasilkan uang di saat pandemi atau tidak perlu keluar rumah. Hmm. Mereka cukup trading online, market tinggal di review, baik seperti ini podcast atau Iya. YouTube dan segala macam, semua bisa diakses melalui internet, yang penting ada jaringan internet, menghasilkan uang, withdrawal juga T plus Hmm. 0, jadi bisnis ini terbukti, khususnya GK Invest, bisnis ini terbukti tahan banting saat pandemi atau saat krisis seperti ini Hmm. lah. Ada orang yang bilang sekarang lagi masa reses, krisis dan sebagainya. Hmm. Terbukti bisnis ini sangat kuat di masa pandemi ini. Gitu. Oke, oke. Oke, perkenalan singkat yang sudah kita semakin mengenal tentang broker GK Invest, memang kita sangat sedang mencari ya peluang usaha dan juga apa namanya broker yang akan menjadi tujuan kita untuk bertrading. Nah, saat pada kesempatan malam hari ini Pak Teguh ya, sahabat trader juga ada beberapa yang baru bergabung atau baru belajar trading, bahkan ada juga sudah lama trading, bahkan ada beberapa produk-produk CFD bahkan Pak yang ditanyakan. Berarti udah cukup mengenal apa Ya, instrumen trading berarti ya, udah advance atau gimana. Nah, nanya-nanya betul. nih Pak Teguh nih Pak, ada sekitar 10 pertanyaan Pak. Jadi ya Boleh, umum Pak. sebenarnya. Kita ke pertanyaan nomor satu nih Pak Teguh ya. Nah, di sini beberapa trader bertanyakan, nomor satu, apakah GK Invest dapat memastikan semua order dari trader diteruskan kepada penyedia likuiditas? Artinya gini, kalau trading, kalau profit, pasti nih Pak ada penjaminannya gitu Pak. Artinya mereka menjamin, yakin dibayar nih profitnya gitu Pak. Silakan Pak Teguh. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor satu, apakah GK Invest dapat memastikan semua order trader diteruskan kepada penyedia likuiditas? Jelas kalau itu. Kenapa? Itu fungsinya kita menjadi member dari KBI, kita menjadi Hmm, member dari ICDX, kita juga member dan banyak hal perusahaan yang kita ikut dalam bursa tersebut karena memang hmm, mereka kan salah satu penyedia likuiditas tersebut kan. Itu benar. kenapa kami pastikan semua order masuk dan record secara real time di Meta 5 karena Ya. platform kami khusus sekarang Meta 5 untuk kawan-kawan trader di GK Invest kita memakai Meta 5, semua order dipastikan in atau masuk sebagai order. Lain hal misalnya pending order. Pending order Hmm, juga kita juga punya semuanya sell stop by stop, sell limit by limit, ada taking profit dan stop loss. Jadi semuanya kecuali ada masalah internet atau jaringan, semua pasti dan pada saat kita klik. hmm, Kami jamin seperti itu. Itu kenapa ketika Bapak Ibu memasuki bisnis ini, hal yang utama dari yang tadi saya bilang bahwa diteruskan kepada penyedia dan kita jamin seperti itu sejak awal aja ketika kita meregistrasikan, sejak awal kita meregistrasikan akun kita, ya. itu dana Bapak Ibu aja ditransfer bukan ke akunnya GK Invest. Betul, Hmm, namanya GK Invest, tapi itu segregated account. Segregated account itu artinya akun yang terpisah dari perusahaan itu sendiri. Which is misalnya perusahaan itu GK Invest katakanlah bangkrut, mudah-mudahan hmm, tidak. Dana ya. Bapak Ibu tidak ada di GK Invest yang bangkrut tersebut gitu loh. Itu Hmm, ada di segregated account yang sudah terdaftar di Bapepti. Jadi kalau misalnya sampai kejadian paling buruk sekalipun dana Bapak Ibu aman
kami jamin aman karena di sini kayak kalau di bank ada LPS, lembaga penjamin. Nah, di sini kita ada clearing berjangka Indonesia. Seperti itu. Oke. Cukup jelas ya sahabat trader ya. Artinya kita yakin bahwa GK Invest telah memberikan sebuah gambaran bahkan kepastian bahwa order kita akan diteruskan kepada pihak liquidity-nya baik secara real time. Artinya kalau tidak ada gangguan koneksi mungkin akan langsung real time seperti itu. Bahkan juga pasti jelas sudah dipastikan beberapa lembaga clearing juga, artinya kita jamin artinya mereka order kita itu diteruskan langsung kepada liquidity-nya. Oke, pertanyaan yang kedua Pak Teguh di sini mengenai spread. Apakah merupakan kuotasi harga langsung dari penyedia likuiditas atau ada penyesuaian dari pihak broker? Nah, di sini mungkin sahabat trader maksudnya begini, spread itu pasti kan menjadi sebuah beban biaya nih Pak. Mungkin juga ada hubungannya dengan komisi atau bagaimana Pak? Mengenai komisi atau biaya itu seperti apa? Apakah itu langsung include di spread itu atau apa? Silahkan ya Pak. Mungkin ada gambaran akun tertentu mengenai spread Pak. Jelas kalau untuk mengenai spread atau jarak antara bid dan ask, itu tiap perusahaan punya aturannya masing-masing, Pak, punya perhitungannya masing-masing. Saya bisa pastikan dari GK Invest ke perusahaan kompetitor lainnya punya spread yang berbeda-beda. Beragam lah bisa dibilang. Artinya spread pun bisa bersaing. GK Invest juga bisa dibilang cukup rendah. Saya bisa bilang itu cukup rendah. Karena basically gini, untuk sebagai acuan kita untuk trader, ada beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih broker. Pertama, spread yang rendah. Yang kedua, komisi yang rendah. Yang ketiga mungkin nanti kita bisa agak sedikit belok. Salah satunya adalah swap, gitu loh. Swap atau biaya inap. Nah, biaya inap di sini GK Invest juga menyediakan beberapa produk yaitu free swap dengan minimal equity tertentu. Kalau misalnya di free swap di kita minimal 2.000 US dollar, sekitar 20 juta itu dapat free swap. Nah, dengan adanya yang tadi menurut saya 3 poin ini yang paling penting, spread yang rendah, komisi yang rendah juga, biaya swap yang tidak ada, itu menjadi ukuran buat nasabah atau menjadi nilai tambah buat nasabah mengambil keputusan bagaimana nanti misalnya itu berhubungan dengan trading plan. Artinya kalau misalnya swapnya free, dia bisa long term mainnya. Kalau misalnya spreadnya rendah, dia bisa tiktokan cepat, misalnya scalper dan segala macam. Kalau misalnya komisinya rendah juga sama, dia bisa pola scalper. Sekian poin untung dia keluar, nanti analisis lagi, sekian poin untung dia keluar, nanti dia analisis lagi. Itu sangat menguntungkan sebenarnya sistem seperti itu. Mengenai spread, apakah merupakan kuotasi harga langsung dari penyedia likuiditas? Betul, itu pasti yang tadi saya bilang di awal, bahwa setiap perusahaan, pialang atau broker dalam hal ini mempunyai harga yang sudah dipatok secara langsung dari perusahaan itu sendiri. Tapi secara real time, harganya tidak jauh berbeda. Secara real time, harganya tidak jauh berbeda dengan market. Tapi juga jangan samakan futures dengan misalnya harga-harga di Bloomberg, karena itu pasti ada harga futures, ada harga berjangka, atau ada harga yang memang harga fisiknya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya dia ngelihat gold di CNBC harganya 17-18, pasti di futuresnya lebih tinggi Pak gitu loh. Karena kan kita punya kontrak berjangka seperti itu. Gitu. Jadi secara perusahaan pialang mempunyai perhitungan atau bahkan bisa dibilang hak untuk menetapkan harga tertentu. Untuk di kita ada 2 pilihan kalau misalnya mau bicara harga. Kita ada fixed spread atau variable spread. Fixed spread pun juga sebetulnya ada disclaimer-nya di trading rules. Artinya kalau misalnya ada kejadian yang luar biasa dalam konteks di market, harga bisa tidak fix. Tapi selama harganya normal, tidak ada gejolak di market, harga fix normal. Artinya kalau spreadnya untuk forex 1,4 sampai 1,8 pips poinnya, itu akan tetap segitu. Tapi kalau misalnya ada berita yang high impact, mungkin akan melebar. Tapi kalau ECN atau variabel, sejak awal memang dia berubah. Selalu berubah. Nah, makanya nasabah tinggal memilih mau convert yang mana. Bahkan bisa dibilang
mau fixed spread atau variable spread tergantung balik lagi misalnya ke strategi tradingnya. Dia membutuhkan seperti apa. Balik lagi ke strategi trading, dia membutuhkan komisi seperti apa. Balik lagi ke strategi trading, barangkali dia membutuhkan free swap karena dia main yang long term dan segala macam. Balik lagi itu ke kebutuhan. Jadi kita menyediakan banyak varian tergantung style atau kebutuhan nasabah tersebut. Oke. Jadi seperti itu Pak ya. Kalau ada yang nanya Pak, apakah DK Invest menyediakan spread 0 gitu Pak? Apa ada akun tertentu gitu Pak? Itu ada di isian Pak, di variabel. Oh di variabel Pak? Startnya from 0. Okay. Startnya from 0, from 0 poin sekian. Dengan nilai-nilai tertentu minimal initial marginnya. Pastinya ada SNK-nya atau syarat dan ketentuannya. Oke. Cukup jelas. Mungkin kita langsung aja lanjut ke bagian 3 ya. Apakah memberikan swap positif untuk posisi order yang floating ya seperti itu Pak? Tadi udah mungkin diperjelas Pak ya. Mungkin diperjelas lagi Pak. Swap positif. Tadi saya sempat menyinggung swap. Swap positif itu ada Pak. Swap positif itu ada. Swap negatif pastinya juga ada. Itu makanya tadi kalau misalnya kita ke style trading atau trading plan kita mau melihat seperti apa. Kalau misalnya memang kita identik dengan salah satu pair, sebutlah gold misalnya. Sebutlah gold. Gold untuk buy dia negatif. Gold untuk buy dia negatif swapnya. Tapi untuk sell dia positif. Tapi positifnya sell-nya gold, posisi sell gold tidak sebanyak ketika dia negatif ambil buy. Gitu Pak. Jadi artinya ya tidak terlalu menguntungkan. Kalau misalnya menurut saya secara logika perhitungan bisnis, kalau misalnya kita punya asumsi karena tidak identik tradingnya pair tertentu, alangkah baiknya menurut saya udah kita ngambil aja di variabel di akun free swap di 2000 minimal gitu. Jadi dia mau trading apapun ya kita nggak akan diminusin, juga tidak akan dipluskan karena nilai plusnya juga tidak sebesar kalau dia dapat minus gitu Pak. Gitu. Jadi lebih baik mendingan sejak awal major currency dan gold atau komoditas mendingan free swap, mau baik dia sell mau baik dia buy. Gitu. Kalau menurut saya secara average ya, maksudnya banyak nasabah yang lebih kami arahkan ke akun seperti itu gitu. Jadi, daripada posisi karena kan posisi kan tidak selalu buy dan tidak selalu sell. Minimumnya 2.000 Pak ya? Sorry Pak. Apa 2.000 Pak ya? Untuk minimal pembukaan akun free swap itu minimal hanya 2.000 saja. Hanya 2.000 US dollar. Sekitar 20 itu juta. Akun syariah atau akun free swap Pak? Itu kan Pak? Maksudnya dalam kategori apa Pak? Atau disamakan? Sebenarnya gini, kalau untuk akun syariah itu ada yang bilang kalau buat saya sih itu plesetan Pak. Karena kenapa? Kalau misalnya bicara akun syariah itu balik lagi ke perkara yang namanya MUI gitu. Karena MUI dalam fatwanya memang dibilang free swap itu adalah adjustment di mana sama kayak kita menerima bunga bank dapat, misalnya kita nabung di bank gitu, kita dapat nilainya tertentu, itu kan yang sejak awal dibilang riba. Ya kan, itu yang sejak awal dibilang riba, bank riba dan segala macam lah. Kita memang bisa saja tidak menerima itu. Nah, begitu juga sama di akun ini. Makanya dianalogikan akun free swap ini sebagai akun syariah gitu, karena ketika ada biaya inap kita tidak dibebankan sama sekali, nol gitu. Jadi ada yang ngeplesetin sebagai akun free swap sebagai akun syariah. Tapi ya nggak masalah karena memang itu yang sudah bergulir di masyarakat. Iya sih, ya. Benar-benar. Artinya GK Invest juga ada menyediakan tipe akun yang memang free swap. Jadi sahabat trader bisa memilih untuk ke akun yang free swap dengan syarat ketentuan yang berlaku 2.000 US dollar untuk deposit awalnya. Oke. Kita berlanjut ke bagian nomor 4 untuk swap negatif. Apakah besaran beban biayanya memiliki rasio yang wajar atau tetap? Nah, mungkin ini sudah diterangkan ya tadi. Rasio untuk buy dan sell-nya, posisi negatif sell-nya memang besaran yang negatif. Namun posisi negatif itu pun mungkin apakah itu akan memang ngikutin rate daripada bank atau ada penyesuaian lagi Pak, atau memang seperti apa? Wajar. Kalau untuk swap negatif khususnya ya memiliki rasio yang wajar, saya rasa wajar Pak. Kalau misalnya bicara head to head dengan kompetitor, bahkan di kompetitor tertentu yang
mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya, rasio kita jauh lebih kecil, walaupun itu negatif ya gitu. Tapi memang cara perhitungan swap tiap broker beda-beda. Kalau kita punya kontrak size sendiri kan untuk perhitungan swap. Jadi misalnya dia ngambil tergantung berapa posisinya, berapa lotnya, dan berapa harinya. Contohnya misalnya kalau posisi gold, kalau tidak salah saya contohkan, posisi gold untuk negatif itu adalah posisi buy. Itu sekitar 3,75% per satu lotnya. 3,75% per satu lotnya. Jadi day per day itu dihitung satu hari. Senin ke Selasa itu dihitung satu hari. Selasa ke Rabu itu kita hitung 3 hari. 3 hari, iya. Gitu. Jadi selebihnya satu hari gitu. Nah, ada hari-hari tertentu yang dihitung 3 hari. Kenapa? Ya itu tadi balik lagi ke trading rules-nya. Jadi tiap broker punya aturan sendiri. Kalau misalnya tadi bicara ke broker yang lain, kompetitor misalnya, ada yang langsung tidak menyebutkan persentase, tidak ada kontrak size-nya dan tidak ada rumusnya, dia langsung menyebutkan ketika dia kena swap 50.000 per hari misalnya untuk satu lotnya, karena dia di sana hanya akun reguler misalnya. Jadi nasabah tidak tahu menau ya, pokoknya setiap minum satu hari 50.000 aja misalnya. Jadi dia tidak tahu menau ada kontraknya, ada aturannya, ada trading rules-nya, dan bahkan mungkin nasabah tidak membaca trading rules tersebut karena di situ banyak disclaimer-nya memang. Nah, itu disclaimer yang perlu untuk dicermati sebetulnya untuk nasabah. Oke. Nah, di sini sahabat trader sudah diterangkan, artinya GK Invest memang menerapkan swap negatif juga dengan rasio yang kompetitif ya, artinya kita bisa nanti mungkin sahabat trader ingin banding-bandingkan rasio swap antar broker ya silahkan saja. Namun tadi Pak Teguh sudah menjelaskan cukup jelas. Oke, kita ke bagian berikutnya. Berapa lama rata-rata waktu eksekusi order sejak permintaan sampai pembukaan order? Apakah dapat dipastikan tidak ada diskoneksi dari intervensi broker? Nah, di sini poinnya gini, Pak. Ini sensitif sekali pembahasannya ya. Iya, nah ini poin ini. Gimana ya? Mungkin mereka record kah, apa disconnect kah, atau macam-macam slippage lah macam-macam Pak. Poinnya gini. Mereka tuh ingin instant order yang memang wajar gitu loh. Ada momen gitu, kadang kok nggak bisa ya. Apakah bisa atau ada poinnya sih gini Pak. Bagaimana ketika terjadi mungkin market lagi sangat sibuk, apakah broker sengaja atau GK Invest tidak melakukan intervensi seperti mungkin broker-broker yang lain atau gimana, kita nggak tahu. Coba Pak Teguh bisa diperjelas Pak mengenai ini open order dan waktunya Pak ya. Waktunya apakah memang bisa diberikan sebuah kualitas terbaik, kecepatan yang terbaik, dan juga tidak ada intervensi dari pihak broker Pak. Poin itu Pak. Secara pengalaman di 2 tahun terakhir saya di GK Invest menggunakan Meta 5 ya Pak ya. Memang isu yang diangkat dengan Meta 5 ini kan misalnya belum terlalu banyak lah. Setahu saya belum terlalu banyak broker yang menggunakan Meta 5. Benar. Terlalu banyak, jadi maksudnya dianggap punya banyak kelemahan lah dibandingin program sebelumnya yaitu Meta 4 gitu. Tapi so far yang saya alami di Meta 5 di GK Invest, untuk kotasinya sendiri itu terbilang lumayan cepat, bahkan makanya tadi saya bilang kalau misalnya tidak ada gangguan internet, sebenarnya segini, kalau misalnya saya mengungkit soal atau mengangkat soal gangguan internet atau di sini sebutannya koneksivitas, bukan lempar tangan ke nasabah sebetulnya, enggak, karena sebenarnya secara sistem kami memang sudah memastikan ketika nasabah pencet buy atau pencet sell atau klik buy ngeklik sell itu akan dipastikan done. Nah, kadang yang terjadi ke nasabah ketika dia lama loadingnya, dia berkali-kali dia ngeklik Pak. Nah, ketika dia masuk ke tab trade kan ada quotes, ada trade, ada chart dan segala macam, tiba-tiba dia keluar semua angkanya, posisinya. Berkali-kali dia ngeklik, misalnya 3 kali dia ngeklik gitu. Oh, yang instant click. Pada dasarnya sebenarnya order itu sudah masuk. Akibat menu itu ya, yang di chart itu ya. Itu bisa dibuktikan. Betul-betul bisa dibuktikan. Ketika saya order buy. Kok lama banget. Terus no connection tulisannya misalnya gitu. Coba masuk dulu, jangan di buy lagi. Coba masuk dulu ke trade. Tiba-tiba ordernya pasti memang sudah masuk gitu loh.
itu menurut saya memang ada gangguan di sistem aja. Tidak ada Dari pihak broker nggak keterlambatan ada dari pihak. intervensi Pak ya. Artinya Nggak ada kan Pak, nggak ada. menyediakan memang kecepatan memang ya yang pasti yang premium lah, artinya memang koneksi yang berkualitas ya. Memang mengenai koneksi ada dua belah pihak lah ya. Dari pihak Betul, betul, klien ke broker ya. Nah, dari pihak betul, broker ya pasti ya optimum harusnya Pak ya, nggak mungkin lemot ya. Artinya dari pihak betul. koneksi internet broker sudah optimum dan broker dipastikan tidak ada intervensi, artinya sengaja memang menghalang-halangi sampai bukan order. Nah itu pastikan tidak ada Pak ya. Tidak ada. Lagi pula kan semua itu dicatat di bursa, Pak. Artinya kalau kita cheating terlalu beresiko buat nama baik perusahaan, Pak. Oke, oke. Nah, ini Artinya sobat trader ya sangat selama perusahaan itu masih member di bursa, semua transaksi baik 0,1 sampai 50 lot satu kali ngeklik itu tercatat di bursa. Artinya kalau tik per tiknya itu pasti ada. Jadi kalau nasabah mau komplain, ya silahkan ajukan komplain. Itu sudah pasti diwadahi sama bursa, Pak. Gitu. Oke, oke, cukup jelas di sini, artinya GK Invest dengan platform MetaTrader 5 justru malahan menyediakan konektivitas order dari klien ke broker justru itu lebih baik dari platform sebelumnya di versi 4 seperti itu ya, dengan juga didukung adanya kejelasan bahwa order dari Bapak Ibu para sahabat trader memang langsung direct langsung ke bagian likuiditas. Kita bisa menjadi apa ya, lebih yakin ya. Jadi mungkin di tempat lain kebiasaan record atau gimana Pak? Iya, lagi market lagi move wajar sih memang. Yang namanya harga kan kalau lagi bergerak ya. Nah mungkin Iya, saya belum loncat. pernah memastikan mungkin record itu mungkin ada lah ya, nggak mungkin nggak ada juga ya. Tapi mengenai tidak bisa open order gitu Pak. Ini ada momen nggak bisa open order. Nah itu ya mungkin dicoba ya, diklik-klik gimana itu Pak? Ya, saya rasa gini lah. Mungkin jangan pakai klik tombol yang di chat, mungkin pakai yang manual aja, yang new order ada kan, mungkin lebih jelas untuk posisi Bisa. quote-nya seperti itu. Jadi memang nanti bisa kita perjelas untuk prakteknya di bagian private training. Oke, lanjut lagi ke bagian Sorry Pak, saya tambahkan. Barangkali gini, silakan Pak. kalau untuk ngeklik order, saya rasa itu perdebatannya bisa panjang lah. Panjang dalam artian banyak yang bisa kita simpulkan, baik dari misalnya dari sisi positifnya, baik bisa jadi koneksivitas internetnya atau bahkan dari pihak brokernya. Oke lah kalau misalnya itu bisa kita tampung semuanya. Tapi yang paling mendasar kalau misalnya memang broker dalam hal ini pialang cheating atau bermain-main, jika ini menurut saya jika kita pasang pending order itu tidak di-done atau tidak selesai. Misalnya kita pasang TP tidak kena gitu loh, padahal spread dan jaraknya sudah kena misalnya gitu. Kita pasang stop loss lebih cepat kejilat misalnya. Bahasanya maksudnya kita pasang stop loss tiba-tiba kejilat gitu kan. Padahal belum kena misalnya. Itu yang menurut saya jauh lebih cheating dibandingin order kita yang tidak done atau tidak diteruskan ke bursa. Menurut saya itu selama itu jalan lancar, menurut saya masih sangat bisa dibilang fair enough tuh untuk nasabah. Oke, cukup jelas. Kita lanjut Pak ke bagian nomor 6 ya. 6. Nah, ini scalping nih ya. Saya memiliki strategi scalping membutuhkan kecepatan respon saya per broker di bawah 100 mil per second. Akun tipe apa yang mensupportnya? Nah, ini mungkin nih hubungannya masalah spread dan juga apakah ada akun yang premium atau yang mungkin ICN ya, yang memang low spread dan juga high konektivitasnya dan juga memang kecepatan lah ya, pas eksekusi gitu ya. Mungkin itu Pak. Kalau bicara kecepatan tidak ada perbedaan antara akun ICN atau variable spread dengan fixed spread. Saya pastikan itu. Tapi kalau para trader di sini Bapak Ibu dan sebagainya mempunyai pola trading atau trading plan secara scalper, alangkah baiknya dan memang sudah sangat jelas karena tadi saya bilang diungkit ke pertanyaan di awal bahwa 3 poin. Yang pertama spread rendah, komisi rendah, free swap gitu. Kalau misalnya dia mau pakai scalping ya berarti cukup 2 tadi aja, spread rendah dan komisi rendah gitu loh. Artinya mau fix spread yang paling kecil sekalipun seperti platinum misalnya, elite, kita punya elite Pak, kita punya elite itu juga 0 poin spreadnya.
itu di atas 500 juta minimal pembukaan Oh. akunnya. Kalau misalnya di ECN itu 0, komanya, start from zero-nya itu start dari 10.000 US dollar, 100 juta. Jadi kalau misalnya mau bicara spread serendah-rendahnya, ya tentunya dengan deposit yang lebih banyak juga gitu loh. Nah kalau misalnya komisi, ya sama. Sebenarnya mau masuk 2 juta sekalipun, mau trading dia 100 juta sekalipun, komisinya memang bisa 2 dan 1 sih Pak kalau di kita gitu, tergantung request nasabahnya gitu. Kalau kita paling rendah di $1 sih Pak. Tapi 2 juga ada karena kalau misalnya kita masuk 2 juta itu memang Itu per lot Pak ya? Minimal. Tapi nasabah bisa upgrade sedikit ke 5 juta, kita kasih $1 Pak. Per lotnya Pak ya? Per lotnya. Oke. Oh cukup murah loh Pak, satu lot $1 itu murah loh. Pada umumnya Ya, satu lot itu di atas $4 loh Pak. Ya, makanya balik lagi ke strateginya tadi. Cukup 2 poin itu kalau misalnya kita bicara scalping. 2 poin itu adalah ya fixed spread atau spread rendah, dan low commission. Udah itu aja. Artinya ya dia 2 pips, 20 pips, 1 pips itu dia udah out gitu. Paling hanya bermain volume tradingnya aja. Volume trading atau volume lotnya yang dibesarkan. Jadi ya diarahkan memang yang seperti tadi yang free commission dan low spread itu ke deposit minimumnya berapa? 2.000 atau berapa Pak? Halo? Gimana Pak? Untuk halo. Yang memang yang low spread dan free commission dipertegas Pak, deposit awalnya atau pemilihan akunnya bagaimana Pak? Deposit awal dan juga tipe akunnya Pak? Diperjelas lagi Pak. Untuk free swap deposit awalnya tetap 2.000 Pak. 2.000, 20 juta. Untuk fixed spread itu dari 2 juta sampai tidak ada maksimalnya untuk fixed spread. Jadi nanti akunnya akan berjenjang dari yang standar ke silver, kemudian ke gold, kemudian ke platinum, kemudian ke elite. Jadi makin besar tieringnya. Jadi 2 juta sampai di 5 juta kita punya sebutannya standard account. Itu spreadnya standar. Kalau untuk forex misalnya di 1,6. Startnya dari 1,6 forex. Nah, kalau misalnya naik lagi ke account silver berarti 5.000 sampai 10.000, spreadnya makin rendah lagi, Pak. Naik lagi gold, spreadnya makin rendah lagi. Naik lagi ke platinum, spreadnya makin rendah lagi. Jadi, makin besar nasabah join, makin untung secara spread dan sistem mereka mendapatkannya. Oke, cukup jelas. Artinya broker GK Invest tidak menghalangi metode scalping untuk memang sangat sama sekali. Ya, artinya tidak dilarang gitu. Artinya menggunakan scalping bisa manual, bisa juga dengan IE, Pak ya. Artinya memang sudah mensupport, apalagi dengan MetaTrader terbaru ya, MetaTrader 5, saya rasa scalping akan lebih nyaman ya. Artinya dibanding broker lain yang mungkin yang menerapkan spread yang lebih besar, komisi yang lebih besar, di sini kenaikan balance juga akan memberikan fasilitas peningkatan spread yang lebih kecil dan juga komisi yang lebih kecil. Oke, cukup jelas. Berikutnya sudah ke nomor 7. Nah, ini bagian CFD nih, Pak. Apakah GK Invest ke depannya menyediakan instrumen CFD lebih banyak lagi dari saat ini? Waduh. Mungkin ada berapa instrumen ya kali yang nggak tersedia kayak Apple ya kan? Apple stock Apple mungkin belum tersedia mungkin Pak. Jadi ada yang nanya, menurut saya udah banyak 16 instrumen Pak ya untuk CFD yang apa stoknya Pak ya? Ada 16 kalau nggak salah ya. Mungkin Apple 14, yang belum ada. 14 ya Pak ya? Oke, 14 ya. Mungkin pertanyaan itu didasari mungkin beberapa instrumen yang memang favorit kayak Apple gitu kan. Dibanding Google ya, Google ada gitu, Apple nggak ada itu mungkin ya, mungkin hanya apa bisa nambah lagi nggak Pak atau gimana? Apakah bisa cara ada penambahan manual dari pihak trader atau gimana Pak? Coba mau diterangin Pak. Kalau bicara kemungkinan selalu ada Pak. Pertama begini, di saat saya sekedar menginformasikan, di saat banyak
pialang yang mentiadakan, yang akhirnya mentiadakan CFD ini di apa, di metanya atau di trading rules-nya, justru GK Invest malah menyediakan gitu. Artinya kita juga menyambut peluang-peluang itu, atau kita juga mewadahi keinginan-keinginan masyarakat, atau bahkan kita menyediakan berbagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat mau ekuitas atau dalam hal ini CFD, kita ada. Masyarakat mau komoditi, kita ada. Masyarakat mau forex pada umumnya yang orang-orang pada kenal, kita ada. Apalagi paling banyak dicari kan. Mau indeks, kita ada gitu. Jadi instrumennya kita lengkapi dulu gitu. Nanti kalau misalnya ada penambahan dari single stock tersebut, who knows? Jadi ya bisa, saya pastikan semua itu kemungkinan pasti ada. Untuk sementara ini kita ada 14, terdiri dari ada Amazon, dari ada Alibaba, ada Boeing, Facebook, dan kawan-kawan gitu. Jadi untuk penambahan, saya pastikan pasti ada aja, pasti dipikirkan. Iya. Ya, ini kenapa antusiasme kepada CFD ini udah mulai meningkat loh Pak. Mungkin mereka ada yang frustasi dengan forex karena fluktuasinya memang dahsyat ya, zigzagnya, koreksinya itu dahsyat. Ada news ya lebih dia nggak ada kecenderungan gitu. Kalau equity atau stok ya kecenderungannya recover untuk bullishnya ada ya kan. Orang mulai melirik loh Pak. Bener-bener saya sangat antusias. Iya. Apalagi MetaTrader 5 sangat lebih compatible saya rasa ya dengan CFD. Nah ini memang mungkin ada berapa Pak, kok nggak ada berapa instrumen yang saya biasa trading kan, ya kan ada yang bilang kok Apple kok nggak ada Pak, ya nanti saya akan diskusikan. Artinya ada 14 stok atau equity dan juga ada 7 Pak ya untuk indeks Pak ya, untuk CFD-nya Pak ya. Yap, betul. Ada 7. Nah, sahabat trader bisa memanfaatkan. Saya rasa saya juga sudah mencoba cukup bagus Pak ya, selama seminggu ini saya mencoba untuk CFD. Tidak ada masalah. Mungkin ada nanti bersahabat trader mungkin harus memahami beberapa karakteristik CFD beda sama forex ya. Kayak sesi marketnya ya kan, ada sesi istirahatnya kayak Hang Seng dibagi 3 sesi ya kan. Itu harus dipahami itu kan. Berada dibagi 2 sesi, dan juga kalau indeks lebih panjang jam tradingnya, itu memang nanti kita terangkan juga dalam private training di kelas-kelas dari PT Pelatihan Profit Internasional. Oke, selanjutnya kita melanjut ke bagian pertanyaan ke-8 ya, mau habis bentar lagi nih. Apakah untuk trading instrumen CFD sudah dapat dijalankan di broker GK Invest? Nah, ini pertanyaannya mendesak nih, artinya sudah bisa nggak? Yakin nggak ada kendala nggak gitu ya? Ya, jangan-jangan banyak masalah gitu, nggak stabil. Apa yakin nih udah bisa stabil? Artinya kalau profit dibayar, ya kan? Kalau closing order profit bisa dengan mudah, ya setidaknya mereka akan kita berikan sebuah pengenalan ya, karakter instrumen, timing waktunya minimal gini. Udah stabil belum? Nah itu dan mereka bertanyakan, yakin Pak MT5-nya dari GK Invest udah bisa CFD, karena CFD ini punya karakteristik tertentu. Nah ini silahkan Bapak dipertegas Pak. Sejak awal tahun 2020 ketika CFD di launching di GK Invest, sebenarnya secara minat berkembang. Saya tidak bisa dibilang, saya tidak bisa bilang itu stuck atau apalagi menanjak ya. Tapi berkembang lah. Artinya masyarakat ini memang perlu diedukasi. Jadi dari kami di online sales juga menerapkan berbagai macam strategi. Salah satunya ketika saham-saham pada rontok pada saat pandemi kemarin gitu loh. Terbukti sebenarnya CFD juga bisa jadi instrumen yang menguntungkan. Kenapa? CFD yang diuntungkan dalam kontrak berjangka adalah kita punya two ways trading. Ketika CFD-nya hanya, kalau misalnya kita bicara di Indonesia single stock seperti Unilever dan segala macam, kita hanya bisa nge-buy. Gitu loh. Aset. Ketika ini pada rontok, kenapa kita nggak nge-sell? Karena memang di sekuritas tidak punya kemampuan itu kan, dan tidak ada aturan seperti itu. Nah, makanya sebenarnya mereka sedang beralih ke situ. Forex kayaknya lagi complicated sekali tradingannya. Emas apalagi lebih liar lagi gitu. Saham-saham pada rontok. Ya justru sebenarnya pada saat posisi ini saham-saham pada rontok ya saatnya kita nge-sell gitu loh. Keuntungannya adalah karena kita bisa nge-sell, karena tadi saya bilang kita punya keuntungan ada two way trading. Market sedang hancur, sedang down ya kita ikutin follow aja trennya. Karena market sedang naik ya kita follow aja trennya. Jadi CFD sedang berkembang karena proses edukasi dan sosialisasi balik lagi gitu. Karena nasabah terlalu identik dengan forex apalagi gold menurut saya. Untuk indeks sendiri nasabah banyak kesusahan pada
pada konsep trading index tuh kayak gimana, katanya misalnya dibilang ada yang main di sesinya doang, ada konsep trading yang main di open sesinya doang, ada yang pakai time frame katanya kalau buat main index misalnya hanya di time frame kecil saja, kayak gitu-gitu karena pergerakannya terlalu besar dan segala macam. Jadi balik lagi memang nasabah perlu kita edukasi Pak, perlu sosialisasi terus-menerus dari sisi marketing maupun nasabah gitu. Jadi kita mengarahkan ke ya market tidak hanya forex dan gold saja gitu. Jadi untuk perkembangannya ya sudah normal sama seperti tadi saya bilang MetaTrader 5 tidak ada masalah apalagi single stocknya gitu loh. Jadi kita berpatokan sama platformnya dulu. Platformnya tidak ada masalah apa-apa. Otomatis instrumen di platformnya baik itu indeks, forex, gold dan sebagainya termasuk CFD saya jamin juga tidak ada masalah apa-apa gitu Pak. Oke Pak, terima kasih. Ini kenapa bertanya begitu? Gini Pak, kadang Pak ini ada, apakah bisa ditradingkan? Ya bisa kan gitu. Jangan-jangan hanya sekedar ada saja gitu kan? Maksudnya Bisa. seperti apa namanya GK ini kan ada dua instrumen Pak, instrumen yang memang menggunakan yang standar, yang custom, yang EURUSD.GK ada supiknya kan Pak. Apakah seperti itu? Saya bilang nanti kita tanyakan saja. Ya harusnya bisa dong. Ya sudah diaktifkan. Memang kalau saya lihat kalau untuk trading forex memang harus ada yang supiknya, ada apa simbol custom yang pemilihan itu. Nah untuk yang indeks CFD di sini sudah diperjelas sahabat trader ya, artinya itu sudah aktif ya, bisa ditradingkan untuk real akun ya, baik itu demo dan juga real akun sudah siap ditradingkan. Begitu juga dengan kompatibilitas MT5 sudah bisa menangani order dari produk-produk CFD. Oke kita lanjut Pak, udah. Satu lagi Pak. Silakan Pak, silakan. Saya tambahkan satu lagi. Kenapa salah satunya adalah kita perlu bertransaksi di GK Invest sekali lagi. Karena setahu saya GK Invest cukup membuka satu akun tapi mendapatkan semuanya. Contoh, di beberapa pialang untuk buka, kalau dia mau main forex ya dia harus buka akun forex. Kalau dia mau main indeks, dia harus buka akun indeks. Oke. Dibedakan Pak ya? Kalau di GK Invest satu akun, dia bisa main semuanya. Mau main forex, mau main gold, mau main indeks, mau main CFD, satu akun. Jadi tidak perlu membuka akun selanjutnya. Jadi ketika dia buka akun forex, waduh forex lagi jelek nih bla 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 blanya. Pak, saya tawarin buka CFD, ya udah buka akun lagi. Ini tidak, ya udah tinggal switch trading aja gitu loh dengan akun yang sama dengan equity yang sama gitu loh. Jadi dalam open posisi dia ada open buy USD, buy Euro USD, tapi dia juga ada buy Amazon misalnya, bisa gitu loh. Itu salah satu kelebihan yang paling mendasar di antara broker yang lain. Artinya satu akun bisa memang mentradingkan berbagai instrumen yang disediakan oleh platform ya. Oke, itu luar biasa memang. Itulah poin yang memang sering ditanyakan. Mereka masih ragu. Biasanya Pak ini ada tapi hanya buat iseng katanya. Iseng gimana? Udah aktif kok ya. Nanti kita pastikan itu bisa. Kalau profit real akun dibayar, ya masih dibayar lah, sudah aktif kok. Iya kan? Oke, sudah cukup jelas. Lalu kita ke bagian yang ke-9 ya. Ini agak obrol-obrol santai nih Pak. Apakah GK Invest juga menyediakan fasilitas copy trading dan komunitas trader? Oke. Nah, ini mungkin copy trading Pak. Itu artinya kalau ada trader atau akun yang bagus bisa di copy atau bagaimana, dan juga ada komunitas misalnya ya buat sapa-sapa atau ya minimal internal atau secara publik atau gimana Pak? Depannya saat ini saya juga belum copy trading untuk IE, robot dan sebagainya secara pialang kita sah-sah aja Pak, mau nasabah mau memakai hal itu. Tapi untuk yang tadi saya sebutkan robot, copy trading dan sebagainya, kita tidak menyediakan yang official. Kita tidak menyediakan yang official. Artinya GK Invest tidak mempunyai robot untuk nasabah menggunakan. Tidak. Nasabah bisa diakses baik yang gratis, baik yang bayar sampai yang bayar. Tinggal di Meta5 ada MKL5 Pak gitu. Jadi nasabah tinggal lihat performance-nya dari robot tersebut, dari copy trader tersebut atau dari master trading tersebut, tinggal komunikasi langsung aja. Jadi GK Invest as a pialang, as a broker aja. Jadi tidak menyediakan internal Pak. Artinya copy by dealer Pak. Artinya order dari copy. Artinya memang personal Pak ya. Artinya dari pihak. Artinya GK Invest tidak melarang penggunaan copy trade Pak ya. Sama sekali. Oke. Silakan mau pakai master atau champion trading dari trader dari mana,
Silahkan di copy thread, silahkan VPS-nya dikonekin Oh, segala macam, silahkan saja. tidak ada, ya Eh, ya. kita hanya broker, penyedia harga, penyedia market. Nasabah mau pakai robot dan segala macam, aturannya terserah. Misalnya ada pembagian dan segala macam, itu tidak official punya GK Invest. Jadi tidak ada Oh, yang mengatasnamakan GK Invest. Saya bisa pastikan itu dan saya bisa pertanggungjawabkan itu. Artinya kalau misalnya ada nama orang yang misalnya kita robotnya dari GK Invest, saya pastikan bohong, Pak. Artinya tidak ada, saya rasa tidak ada perusahaan pialang dimanapun yang menyediakan hal tersebut. Jadi itu membutuhkan orang kedua atau orang ketiga gitu loh. Jadi kalau dia mau memakai ya berarti dia punya aturan sendiri ke master trader yang misalnya dia tadi saya bilang ada pembagian kah atau bayar VPS kah atau yang lain-lain gitu. oke. Seperti itu. Tapi kalau official dari GK Invest kita tidak menyediakan, Pak. Oke, oke. Jadi artinya GK Invest tidak ada copy direct by dealer. Artinya GK Invest tidak menyediakan langsung dari akun dealernya dan juga mengenai komunitas nih Pak. Artinya ya antar antar trader GK Invest mungkin ada nggak nih wadah untuk ngobrol gitu Pak? Apakah itu via web GK atau mungkin ada forum atau grup gitu Pak? Kalau komunitas jelas ada, Pak. Jelas ada. Hmm. Bahkan GK Invest salah satu perusahaan yang cukup aktif mengadakan seminar atau bahkan pelatihan-pelatihan trading di kantornya di lantai 20 Menara Multivision Tower GK Invest. Hmm. Jadi dulunya sebelum pandemi kita Hmm. tiap minggu itu selalu Biasa ada ya. seminar. Selalu ada seminar. Kalau tidak salah dulu juga dari PPI juga beberapa Hmm. kali mengirimkan tim kan ikut sharing, sesi sharing di kantor kami. Juga Hmm. ada kita sesi sharing, nasabah juga baik yang belum join maupun yang memang join. Jadi kita mengklasifikasikan. Jadi kalau yang belum join ada materi tertentu, yang sudah join naik lagi levelnya, misalnya bicara Fibonacci kah, misalnya bicara lebih lebih konteksnya misalnya moving average tuh kayak gimana, lebih konteks lagi Bollinger Band tuh kayak gimana dan segala macam gitu. Jadi untuk nasabah yang sudah join atau ada minimal akun tertentu atau minimal deposit tertentu, jadi kita punya benefit-benefit lagi. Kalau soal komunitas itu banyak sekali Pak komunitas di kantor kami. Oke. Ada Banyak juga sekali. yang via Telegram apa ya? Ya, Betul. banyak Pak. Artinya silahkan aja dicek ke bagian websitenya tuh tanyakan ke bagian marketing GK Invest apa aja yang menyediakan platform apa saja untuk komunikasi antar komunitinya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Teguh ya. Nah, ini pertanyaan pemungkas nih Pak ya. Apa kelebihan GK Invest dibanding broker lokal maupun luar lainnya? Nah, ini saya sebenarnya sudah dijawab semua Pak ya dari awal Udah Pak ya. dijawab semua Pak. 1 sampai 9 itu kelebihan menurut saya. Iya 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 benar-benar saya merasa. Nah ini pertanyaan udah dijawab semua. Justru ya itu sahabat trader ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Tadi Pak Teguh sudah menerangkan dari awal mengenai low spread ya kan, komisi yang juga Commission. rendah, bahkan low commission, bahkan swap yang lebih kompetitif dibanding yang pihak-pihak broker lain dan juga adanya kecanggihan platform yang lebih unggul. Artinya GK Invest menyediakan platform yang lebih canggih lah tentunya lah ya. MT5 diakuin dan juga sudah masuk dalam fase stabil, bahkan mampu secara stabil untuk trading selain forex dan juga komoditi, bahkan ke CFD ya, indeks dan juga stok itu luar biasa menurut saya ya. Jadi sahabat trader nggak usah ragu lagi. Kami juga merekomendasikan memang salah satunya untuk MT5. Saat ini kami merekomendasikan untuk menggunakan fasilitas dan daripada broker GK Invest. Seperti itu. Mungkin Bapak Teguh ingin menambahkan, silakan Pak Teguh untuk closingnya Pak. Ya, sekali lagi sih kalau untuk broker, saya bisa bukan jumawa ya, artinya tapi kadang perlu mengungkapkan fakta yang memang terjadi di lapangan bahwa suka atau tidak suka dengan kebijakan atau dengan pola bisnis yang kita lakukan, pada akhirnya ketika kita pro ke nasabah dalam tanda petik, misalnya spread yang rendah, komisi yang rendah, free swap dan segala macam, itu membuktikan sepanjang 2020 bahkan sejak 2019 kita memang menjadi broker nomor 1 versi ICDX gitu. Kan artinya dengan segala macam yang sudah kita tawarkan, dengan segala macam yang terus kita perbarui, nasabah atau masyarakat makin trust gitu. Jadi ya memang tidak mudah untuk mempertahankannya. Balik lagi, makanya kita selalu
memperbarui apa yang misalnya misalnya dikatakan naik segala macam pernah dialami memang, tapi terus-menerus kita perbaiki. Kalau misalnya ada dikatakan penambahan lini bisnis seperti yang dulunya tidak ada CFD, sekarang kita tambah CFD gitu. Nah, lagi-lagi balik lagi itu tadi, secara volume transaksi perusahaan kita nomor 1 pastinya, karena berdasarkan broker terbaik dilihat dari volume transaksi. Volume transaksi berhubungan sekali dengan jumlah nasabah yang ada di GK Invest gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya 100 nasabah akan lebih sedikit daripada 10 nasabah volume transaksinya. Pasti 100 nasabah lebih banyak dari 10 nasabah gitu loh. Jadi GK Invest menjalani itu gitu loh. Terbukti beberapa tahun terakhir, khususnya 2 tahun terakhir memang kita selalu mendominasi dari sisi volume transaksi. Kemudian yang paling terakhir yang saya bilang, karena kita sudah masuk ke poin-poin tadi, apa kelebihannya, dan itu sangat normatif sekali dan sangat mudah sekali, itu membuktikan memang kita pro nasabah, free komisi, commission-nya low, spread-nya rendah, terus kemudian free swap, ditambah lagi kita bilang, dalam satu akun Meta 5, kita bisa bertransaksi di semua variabel, baik itu forex, indeks, komoditi, sama lagi sekarang CFD gitu loh. Tidak harus membuka akun dan segala macam, cukup satu account, mereka bisa nasabah bisa trading di berbagai macam pair yang mereka mau, melihat situasi dan kondisi, bagaimana misalnya geopolitik, bagaimana keadaan ekonomi. Tinggal switch aja transaksinya, bukan tinggal switch account-nya gitu. Jadi tinggal switch transaksinya, bukan tinggal switch account-nya gitu. Sangat mudah pokoknya gitu. Jadi angka di lapangan sudah sangat membuktikan gitu loh. Angka di lapangan sudah sangat membuktikan. Di medsos juga kita cukup bergerilya, lumayan lumayan tinggi, lumayan banyak gitu loh. Karena memang ya itu tadi balik lagi, promosi sekaligus kita bersosialisasi ke nasabah gitu. Oke. Itu saja sih, Pak. Wah, luar biasa Pak Teguh ya. Ini sudah ada 10 pertanyaan dari trader. Semoga keingintahuan trader bisa terpuaskan atau terjawabkan sehingga bisa lebih yakin lagi untuk memilih GK Invest sebagai broker andalan sahabat trader. Oke, sampai di sini saja kita sudahi webinar kita. Oke, Pak Teguh ya. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih.